saat ini kita mau ibadah online. Mari adik-adik siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah dan memuji Tuhan. Untuk itu adik-adik jangan lupa ya peraturannya. Yang pertama harus sudah mandi dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, tidak boleh makan ya selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, siapkan Alkitabnya. Mari kita sama-sama menyenangkan Tuhan lewat ibadah online kali ini. Kita mau angkat pujian, Bapa baik, Kau sungguh baik. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya Tuhan, syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan buat kami dan anak-anak-Mu dimanapun berada Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu menyenangkan hati-Mu. Urapi anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, supaya lewat pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, kami butuh Roh Kudus-Mu Bapa, dan kami siap memuji meninggikan nama-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik bersuka cita hari ini? Haleluya. Harus bersuka cita karena kita memiliki hati yang selalu senang memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorai, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hati senang, hati
biasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau tanya, kalau kalian susah, kalian sedih, ayo siapa yang kalian panggil? Ya, Yesus. Yesus adalah yang memberikan kita kekuatan. Ayo adik-adik, kita menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan dengan pujian waktu sedih. Hanya Yesus yang kita panggil. Panggil
kami bersyukur Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memuji Engkau. Kami sebentar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan buat setiap anak-anak yang mendengar. Beri sehat kuat semuanya Tuhan, anak-anak yang di rumah, yang melihat, yang mengikuti ibadah online saat ini. Biarlah urapan-Mu boleh mengurapi setiap anak-anak yang mendengar firman-Mu. Roh Kudus, mari pimpin kami semuanya. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Nanti saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini yaitu Ratu yang cantik suka puasa. Ayo adik-adik, siapa yang tahu ratu yang cantik yang suka berpuasa di dalam Alkitab? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ratu yang cantik itu adalah Esther. Kita buka ayat kita di dalam Esther 4 ayat yang ke-15-17. Esther 4 ayat yang ke-15-17. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan berbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Nah, adik-adik, nanti adik-adik di rumah boleh baca tentang kisah Esther di rumah, mulai dari pasal 2 sampai pasal 7. Cerita Esther ini sangat menarik sekali. Nah, yang pertama yang harus kita bahas yaitu tentang kepribadiannya Esther. Kenapa Esther terpilih menjadi ratu? Yang pertama kita melihat di sini bahwa Esther itu tidak mempunyai ayah dan tidak memiliki ibu. Dalam artian kata, Esther ini adalah seorang yatim piatu. Tetapi Tuhan mengangkat Esther menjadi ratu karena dia memiliki rupa yang cantik dan hati yang cantik. Adik-adik juga kalau mau diangkat oleh Tuhan, adik-adik tidak sendiri. Walaupun adik-adik merasa bahwa adik-adik tidak mempunyai, ada yang di sini yang sudah tidak mempunyai orang tua, tetapi ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada Tuhan, Dia Bapa kita yang mengangkat kita. Di sini Esther memiliki hati yang cantik. Dia orang Yahudi. Esther ini orang Yahudi, dan Esther ini diangkat menjadi anaknya Mordekai. Jadi ketika Esther sudah tidak mempunyai orang tua, dia memiliki ayah angkat namanya Mordekai, ya kan? Nah, di sini Esther menghadapi masalah yang berat. Setelah Esther diangkat menjadi ratu, Esther diangkat menjadi ratu yang terkenal di sana. Ternyata nggak segampang itu adik-adik. Ada masalah yang dihadapi oleh Esther. Apa masalahnya? Yaitu Haman. Ada seorang Haman. Haman ini sangat jahat. Nanti adik-adik bisa baca di dalam Esther 3. Esther 3 ayat yang ke-5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ada seorang yang jahat, yaitu namanya Haman. Orang ini sangat jahat sehingga ia ingin membunuh Mordekai, orang tua angkat daripada Esther. Dia ingin membunuh orang-orang Yahudi, dia ingin membunuh semua teman-temannya Esther. Semua orang-orang Yahudi akan dibunuh oleh Haman. Wow, ujian yang dihadapi oleh Esther ketika dia sudah menjadi ratu sangat berat. Ketika kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, mungkin teman-teman ranking 1 di sekolah, tetapi ada
orang-orang yang tidak senang melihat kita, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Tetapi kita di sini melihat bahwa setelah Esther mengalami masalah adik-adik, ternyata ada jawaban. Ternyata Esther mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Sekalipun ada orang jahat, ada orang yang ingin menjatuhkan dia, ada orang yang ingin memusnahkan keluarganya Esther. Tetapi ketika Esther berdoa, dia berpuasa 3 hari 3 malam lamanya. Sama seperti Daniel kan. Daniel berpuasa, berdoa kepada Tuhan 3 hari 3 malam lamanya. Begitu juga dengan Esther. Kita melihat ketika orang-orang yang percaya itu berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan bukan cuma hanya Esther. Ternyata Esther berdoa, berpuasa, dia mengajak teman-temannya, dia mengajak orang-orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Tetapi teman-teman, adik-adik semuanya yang saya kasihi, setelah berdoa, setelah berpuasa, ternyata ada jawaban. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kepada Esther, supaya Esther bisa berkata kepada raja bahwa si Haman ini ingin menjahati keluarganya, bahwa si Haman ini memiliki hati yang jahat, hati yang busuk di hadapan raja. Oleh sebab itu ketika Esther berbicara kepada raja, raja menanggapi Esther bahwa si Haman ini adalah orang yang jahat, yang tidak dipertahankan di dalam kerajaannya. Jadi setelah raja mendengar Esther berkeluh kesah kepada raja, dan akhirnya raja memerintahkan untuk memusnahkan Haman dari kerajaannya. Kita melihat di sini bahwa Esther ini mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik yang mengalami masalah, adik-adik yang mengalami persoalan. Percayalah bahwa ketika adik-adik lipat tangan berdoa, berpuasa kepada Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan mengangkat. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada bisa satu orang pun yang dapat menurunkan kita. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-17. Matius 6 ayat yang ke-17, di sini dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Sekali lagi ya kakak bacakan. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Puji nama Tuhan. Adik-adik semuanya diberkati hari ini, dan jangan lupa untuk ayat hafalannya minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau berdoa, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami semuanya, adik-adik yang ada, orang tua, saudara-saudara kami. Tuhan jaga, lindungi, jauhi daripada segala orang-orang yang jahat, yang tidak senang melihat kami ketika Tuhan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah jawaban kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Ampuni segala kesalahan, dosa, dan kekurangan kami. Terima kasih, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Dan sebentar kami akan pulang dan akan mengakhiri ibadah ini. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menjadi milik bagian kita semuanya. Kekuatan, kesehatan, kemuliaan Tuhan turun atas kita semuanya. Berkat yang melimpah, kasih sayang dicurahkan bagi kita. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, dan kami akan akhiri ibadah ini yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati orang tua saudara kami semuanya, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Amin. Terima kasih. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Mazmur pasal 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Terima kasih. Mazmur 64 ayat 11. Ayat hafalan Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang jujur akan bermegah. Amin. Boleh dinikmati. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Terima kasih. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Terima kasih. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Halo, mari kita akan bacakan ayat hafalan di Mazmur 64 ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai semua, saya akan membacakan ayat hafalan bagi lupa
Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Terima kasih. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Shalom. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang jujur akan bermegah. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Terima kasih. Dadah teman-teman. God bless you. Halo teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Terima kasih. Shalom, saya akan menghafalkan ayat hafalan di dalam Alkitab. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menghafalkan ayat hafalan hari ini. Mazmur 64 ayat 11. Orang yang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Dadah. Salam KBRI dan teman-teman. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Terima kasih. Shalom, saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Mazmur 64 ayat 11. Orang yang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Dadah. Mazmur 64 ayat 11. Semua orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Shalom, saya menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 64 ayat 11. Karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Terima kasih. Salam, saya akan menghafalkan ayat hafalan dalam Alkitab. Mazmur pasal 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Terima kasih. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang benar yang jujur akan bermegah.